Selamat malam. Kami perwakilan dari kelompok 43 akan mempresentasikan jawaban untuk soal UAS. Sebelumnya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dojatun Iksanul Hakim dengan NPM 22060599010. Saya Pedro dengan NPM 22060626163. Nama saya Sumando Lorenzo dengan NPM 2206059250. Nama saya Muhammad Rahman Zainal dengan NPM 2206826103. Nama saya Syarifah Aulia Savana Mira dengan NPM 220682493. Pertama, bagian kapal. Dari gambar C, yaitu gambar penegar sekat 3 dan sekat kedap air 5. Penegar sekat ini berguna sebagai elemen penopang atau kanopi dari tekanan internal atau eksternal, seperti muatan atau arus laut. Strukturnya seperti bentuk horizontal dan vertikal agar tidak mudah mengalami deformasi. Sehingga bentuk strukturnya itu tegak lurus terhadap dasar dan sisi kapal dan dilengkapi penegar sekat. Next. Lanjut. Nah, dalam bagian kapal terdapat desainnya itu atau gambarnya itu informasinya supaya untuk mengetahui dimensi atau bentuk yang ingin dibangun, seperti sambungan tumpul atau sambungan sudut. Terus juga ada simbolas. Simbolas ini adalah untuk mengetahui agenda dari gambar itu, seperti ada sambungan tumpul, pemateriannya seperti berikut, dan sambungan sudut dengan pemateriannya sebagai berikut juga. Lanjut. Nah, selanjutnya dari simbol pengelasan yaitu masuk ke material base metal atau bahan dasar logam. Hubungannya dengan sambungan las ini adalah bahwa metal yang dipakai adalah baja AH36 yang fungsinya itu menahan korosi dan kekuatan terhadap lingkungan laut. Ukurannya bervariasi antara 6 sampai 15 mm dan memiliki ketahanan yang kuat. Next. Untuk posisi pengelasan diambil dari ISO 6947 secara horizontal atau PB atau 2F dan juga 3F secara vertikal. Prosesnya dipilih karena biayanya rendah dan juga fleksibel dan mempengaruhi kualitas kelas dan mengurangi cacatan sehingga dapat meminimalkan distorsi dan tegangan sisa akibat pengelasan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada metode pengelasan yaitu ada butt welding. Butt welding adalah metode pengelasan yang menyambungkan dua logam pada ujungnya menggunakan panas dari busa listrik untuk melelehkan logam. Keuntungan metode ini mencakup kesederhanaan yaitu fleksibilitas dalam berbagai posisi pengelasan dan biaya operasional yang rendah. Selanjutnya ada gas shielded flux coil wire fit welding atau GFCWF adalah metode pengelasan yang menggunakan kawat berflux yang dilindungi gas mirip dengan GFAW, namun lebih cocok untuk lingkungan sulit. Metode ini unggul dalam perlindungan terhadap kontaminasi, kecepatan pengelasan yang tinggi, dan kemampuan menangani logam tebal seperti pada konstruksi kapal dan kapal selam. Selanjutnya adalah shielded multi-arc welding ataupun yang bisa kita kenal SMAW. SMAW ataupun pengelasan busa logam manual adalah metode pengelasan menggunakan elektroda berlapis untuk menghasilkan panas guna melelehkan logam. Sering diterapkan dalam fabrikasi baja, perbaikan, dan konstruksi kapal. Metode ini unggul karena dapat digunakan di luar ruangan dalam berbagai kondisi cuaca. Selanjutnya ada metode fabrikasi. Untuk penyambungan komponen penegar sekat dan sekat kedap air, metode fabrikasi yang digunakan meliputi pengelasan busur listrik dengan teknik pengelasan SMAW atau Shielded Metal Arc Welding atau FCAW, Flux Core Arc Welding. Pemilihan metode ini mempertimbangkan kemudahan proses di area kapal, kekuatan sambungan yang dihasilkan, dan material baja kapal yang umum digunakan seperti AH36 atau mild steel. Selanjutnya ini ada proses-proses fabrikasi. Yang pertama ada preheat atau pemanas awal, yang kedua ada post weld heat treatment atau PWHT, yang ketiga ada post heating, yang keempat ada presetting, dan kelima ada jack and fixture. Next. Nah, untuk metode fabrikasi pada proses penyambungan penegar sekat 3 dan sekat kedap air 5, metode fabrikasi yang digunakan umumnya adalah pengelasan busur listrik dengan teknik SMAW atau Shielded Metal Arc Welding atau FCAW. Pemilihan metode ini mempertimbangkan karakteristik material baja seperti A36 atau mild steel yang banyak digunakan dalam konstruksi kapal karena memiliki kekuatan tarik yang tinggi dan keuletan yang baik. Sebelum proses pengelasan dilakukan preheat jika material memiliki ketebalan lebih dari 20 mm atau kandungan karbon yang tinggi. Preheat dilakukan pada suhu antara 150 sampai 200 derajat Celcius untuk mencegah pendinginan cepat yang dapat menyebabkan retak akibat tegangan thermal berlebih. Setelah pengelasan selesai, dilakukan post weld heat treatment atau PWHT jika sambungan
mengalami tegangan sisa yang signifikan, terutama pada material tebal. PWHT bertujuan untuk mereduksi tegangan sisa dan meningkatkan ketahanan terhadap retak dengan suhu antara 600 derajat sampai 610 derajat Celcius selama beberapa jam sesuai dengan ketebalan material. Next. Selain itu, post heating dilakukan sebagai langkah tambahan untuk mencegah retak hidrogen di mana suhu pemanasan berkisar 200 sampai 300 derajat Celcius selama 2 sampai 4 jam. Resetting juga diterapkan untuk meminimalisir distorsi akibat penyusutan material selama proses pengelasan. Resetting ini penting agar posisi akhir komponen tetap sesuai dengan desain setelah pendinginan untuk menjaga akurasi posisi pendengar sekat dengan sekat kedap air. Digunakan jigs sebagai penahan komponen dan fixture untuk memastikan stabilitas serta presisi posisi sambungan selama proses pengelasan berlangsung. Penggunaan alat bantu ini membantu mencegah pergeseran material dan meningkatkan kualitas hasil pengelasan. Semua tahapan ini harus dijalankan sesuai standar fabrikasi dan panduan pengelasan seperti yang tercantum dalam standar klasifikasi kapal, misalnya ABS, DNV, atau Lloyd's Register, untuk memastikan kekuatan kapal dan ketahanan struktur terhadap beban operasional. Untuk penyambungan penegar sekat dan sekat kedap air, tahapan melibatkan metode pengelasan SMAW, FCAW, preheat pada suhu tertentu jika diperlukan, PWHT dan post heating untuk menjaga kualitas sambungan, serta penggunaan jig dan fixture untuk kontrol posisi. Proses presetting diterapkan untuk mengatasi potensi distorsi pada sambungan. Selanjutnya ada pengujian NDT atau non-destructive testing. NDT adalah serangkaian metode atau teknik pengujian yang digunakan untuk mengevaluasi integritas, kualitas, atau sifat suatu material, komponen, atau struktur tanpa merusak atau mengubah bentuk fisik dari objek yang diuji. Metode ini sangat penting untuk memastikan keamanan, keandalan, dan performa struktur, khususnya dalam industri seperti perkapalan, minyak dan gas, konstruksi, dan penerbangan. Jenis NDT digunakan untuk mendeteksi cacat pada lasan tanpa merusak struktur. Beberapa jenis NDT yang umum digunakan pada pengelasan adalah uji radiografi, uji ultrasonik, dan uji penetran. Setiap jenis NDT memiliki prinsip kerja yang berbeda. Misalnya di ERT menggunakan sinar X untuk menghasilkan gambar lasan, sedangkan UT menggunakan gelombang suara untuk mendeteksi cacat dalam material. Kemungkinan cacat dan antisipasi pada lasan dapat terjadi karena berbagai faktor, termasuk kesalahan operator, kesalahan proses, atau kualitas material. Antisipasi cacat dapat dilakukan dengan menerapkan WPS yang ketat dan melakukan inspeksi secara berkala. Selanjutnya ada Welding Procedure Specification atau WPS. Welding Procedure Specification adalah dokumen tertulis yang berfungsi sebagai panduan untuk operator las dalam melaksanakan proses pengelasan. Dokumen ini memuat semua parameter dan prosedur yang diperlukan agar pengelasan memenuhi standar dan kode yang berlaku. WPS sangat penting dalam industri, terutama untuk pengelasan peralatan berat, pipa, dan struktur lainnya, karena memastikan bahwa hasil pengelasan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Next. Untuk WPS sendiri sesuai dengan pengelasan yang kita buat. Yang pertama ada informasi umum, ada nama perusahaan, nomor WPS, tanggal, nomor PQR, dan juga ada deskripsi proses, yaitu proses pengelasannya menggunakan shielded metal arc welding atau SMAW dengan tipe sambungan butt joint dan posisi pengelasan 2F horizontal vertikal. Dan untuk bahan dasarnya sendiri ada material yaitu baja kapal AH36 dan juga pin number 1 ASMI section 9 dan juga ada ketebalan material dan sekat kedap air yaitu 10 mm dan penegak sekat yaitu 6 mm dan juga untuk filler metal dengan jenis E7018 dengan F number 4 ASMI section 9 dengan diameter elektroda 3,2 mm. Next. Nah, ini ada parameternya. Arus las 120 sampai 140 ampere, tegangan las 20 sampai 25 volt, kecepatan pengelasan 200 mm per menit, preheat temperature minimal 150 derajat Celcius dan interpass temperature maksimal 250 derajat Celcius. Next. Nah, selanjutnya ada estimasi biaya. Yang pertama ada biaya material. Materialnya yang pertama ada baja karbon yang ada 2 ketebalan 10 mm dan 6 mm, elektroda dan material habis pakai yang bertotalkan 3.550.000. Selanjutnya ada biaya proses pengelasan
yaitu ada pengelasannya dan pembersihan antar lapisan yang bertotal 460.000. Next. Lalu ada biaya peralatan, yaitu ada mesin las, oven elektroda, dan jig dan fixture yang kira-kira seharga 350.000 dan biaya tenaga kerja yaitu tukang las dan asisten las yang kira-kira dibiayai 400.000. Next. Terus di sini ada biaya pengujian NDT, di mana jenis pengujiannya magnetic particle testing dan ultrasonic testing. Perkiraan total adalah 1.500.000. Total estimasi biaya semua dari total yang tadi adalah 6.260.000. Kesimpulannya, dengan memahami aspek-aspek penting dari proses pengelasan, dapat menghasilkan lasan yang berkualitas tinggi dan meminimalkan biaya. Studi kasus ini telah memberikan wawasan yang berharga tentang berbagai tahapan pengelasan pada kapal. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.